Shalom adik-adik sekami yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Trias dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner pada hari Sabtu tanggal 1 April. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan yang akan kita baca akan diambil dari Injil Yohanes. Tetapi sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas segala perlindungan-Mu yang kami sudah rasakan sejak malam hingga pagi ini. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab. Kita buka Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 56. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insyaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang telah tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kejadian yang amat ajaib yang dilakukan Yesus dengan membangkitkan Lazarus dipermasalahkan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka berpikir bahwa tidak mungkin lagi untuk membolehkan Yesus untuk melanjutkan pekerjaannya tanpa diawasi. Karena jika demikian, akan banyak lagi orang-orang yang akan mengikuti Dia.
dan mereka akan kehilangan pamor. Pada akhirnya Yesus akan ditolak dan direncanakan untuk dibunuh. Di sini kita melihat bahwa Yesus menjadi korban kebencian dan iri hati dari para pemuka bangsa Yahudi. Iri hati dan rasa cemburu hidup dalam tokoh religius orang Yahudi. Perasaan cemburu dan iri seperti ini masih sering ada dalam hati banyak orang. Saat orang merasa tersaingi, akan ada orang lain yang muncul dengan niat buruk dalam hatinya untuk menolak dan bahkan mempersulit orang itu. Orang tersebut jatuh dalam rasa iri hati sehingga tidak dapat melihat kebaikan orang lain, keberhasilannya, dan juga kesuksesannya. Orang itu tidak suka kalau ada yang melebihinya. Nah, bagaimana dengan kita? Adik-adik sekalian, besok adalah hari Minggu Palma. Mari kita membuka hati dan menanggalkan segala sifat-sifat kita yang tidak baik. Saat ini, saat yang berrahmat, kita akan menyambut Yesus Kristus, Juru Selamat, Raja kebenaran dan kebajikan yang telah menjadi teladan hidup kita. Semoga demikian. Amin. Mengakhiri renungan Doremi kita hari ini, mari kita berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik sekalian, demikian Doremi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada Doremi yang berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat merayakan hari Minggu Palma.